Orang-orang yang selalu menyuarakan salah satunya adili Jokowi itu tidak jauh dari Pak Amin Rais ya teman-teman. Said Didu, Paroy Suryo, DKK pokoknya. Dan itu agenda tersebut ya kayaknya akan terus dilakukan teman-teman. Dan tentu saja orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kontra. Sampai mendapat julukan barisan sakit hati ya, atau para pembenci teman-teman. Nah di video ini kita akan melihat sebuah podcast ya, ini di Zulpan Lindan Unpacking Indonesia. Ada tamu spesial Pak Agung Baskoro, ini Direktur Eksekutif Trias Politika, menjawab soal fenomena yang terjadi kepada Pak Jokowi seperti demo ataupun vandalisme adili Jokowi dan ya orang yang ingin memecah belah ya, terutama persahabatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu dia teman-teman. Nah tanpa lama-lama lagi kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Bolak-balik di sabotase. Nah ini teman-teman. Di sabotase, tapi tentu saja itu tidak Ada bisa Paroy Suryo, mengundang kita. Pak Amin Rais, Tetap bicara, tetap bersuara, Refli Harun, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Nah ini dia teman-teman. Nah itu teman-teman agendanya udah dari lama ya. Dan kita tahu akhir-akhir ini itu demo tentang adili Jokowi banyak di berita teman-teman. Grafiti coret-coret berbunyi adili Jokowi telah menghiasi tembok, jalan layang, jembatan dan lain-lain di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Solo, Yogyakarta, dan mungkin juga di kota-kota besar lainnya. Nah, demo para mahasiswa di berbagai kota besar selalu saya perhatikan melantunkan yel-yel yang sama seperti tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Bayang-bayang bakal ada gerakan rakyat yang akan menjadi people power nampaknya sudah semakin real. Seolah-olah ini tinggal a matter of time, tinggal menunggu waktu. Belajar dari proses people power ala Indonesia pada 30 tahunan yang lalu, itu rakyat kita nampaknya makin marah karena nasib mereka yang makin buruk terutama di bidang sosial ekonomi. Pada titik didih itu people power bisa meledak dan dapat menghadirkan political chaos, kesemrawutan politik, bahkan sebuah anarki. Menggunakan istilah people power ya teman-teman. Kalau kata Pak Jokowi sih itu adalah sebuah ekspresi ya. Ekspresi kekecewaan, kemudian belum bisa move on. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Jokowi ya? Tidak bisa move on atau gimana teman-teman? Apa yang salah dengan dua kata itu? Adili Jokowi. Oke. Tanda petik, sebejat-bejatnya orang yang bikin grafiti itu. Iya. Tanda petik, sejahat-jahatnya dia. Dia masih Dia tetap dihukum pakai ya? kata adili. Adili ya. Dia tidak menghakimi. Betul. Tapi adili. Jadi apa yang salah? Dia masih dengan percaya itu? hukum kan? Betul. artinya? Nah, Dia Prof. masih Indra berharap Giri itu. juga kontra Jadi ini apa yang salah dengan itu? ke Jokowi. Karena itu menurut saya, oke lah, anggaplah ini sebagai vandalisme ya. Barangkali membuat kotor Betul. fasilitas publik. Betul. Tetapi saya tidak membayangkan bahwa perlu ada, bahkan jangankan langkah, Iya. pikiran untuk memidana orang yang bikin grafiti pun menurut saya sebuah pikiran yang mesum gitu. Iya. Waduh, Keterlaluan ya. Yang keterlaluan. Apa namanya? Keterlaluan. itu ada yang bayar ya teman-teman. Kita lihat beritanya sebelumnya 250.000 yang membuat vandalisme adili Jokowi. Ada yang bayar, pertanyaannya siapa yang bayar? Pihak mana yang bayar itu teman-teman? Nah, bagaimana penjelasan dari Pak Agung Baskoro nih mengenai fenomena yang terjadi? Ini dia teman-teman. Dari sisi mana Jokowi itu memang harus diadili? Kalau memang nggak ada, apa dasarnya membuat ini harus dihilangkan? Iya, pertama dan yang paling utama kita harus mengapresiasi semua para presiden yang pernah memimpin republik ini, Bang. Iya.
mindset dan skill set secara sadar maupun tidak itu penting supaya kita sebagai bangsa ini paham dari mana kita muncul dan sekarang bisa eksis. Karena kalau misal semua orang merasa seluruh presiden itu salahnya saja yang diekspos, maka kita sudah tidak lagi objektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya salahnya di mana? Saya kira semua pemimpin, semua presiden mestilah ada kekurangan, ada keterbatasan ketika dia memimpin. Karena Setuju sekali. Ada kekurangan, ada keterbatasan ketika memimpin ya teman-teman. Every president memang beragam kepentingan harus diakomodir, beragam macam latar belakang, suku, agama, ras dan seterusnya itu yang harus dia pahami. Nggak mungkin bisa sempurna kan. Nah kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan kepada pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. sepertinya sudah menjadi kebencian ya teman-teman dari orang-orang yang kontra Pak Jokowi. Makanya populer itu kata-kata para pembenci gitu kan. Kalau kebencian, kemudian makian, hinaan, itu bahkan sampai nyebar hoax, black campaign dan seterusnya, ini kan bahaya. Ya nanti di grassroots bisa hantem-hanteman, riuh terus. Jadi menurut Mas Agung ini aparat penegak hukum harus segera mencari siapa pelaku dan aktor di belakang layar munculnya vandalisme seperti ini. Persis. Karena kalau memang ini nggak bisa dibuktikan, ini kan berarti melanggar, mengganggu ketertiban sosial, merusak estetika umum, fasilitas publik dan seterusnya. Jadi maksud saya ya kalau memang ada kesalahan langsung saja dibawa. Buktinya mana, saksinya siapa, supaya apa? Supaya jelas arahnya mau kemana. Dan kita nggak ada sangka, prasangka, praduga yang nggak perlu gitu. Karena energi kita ini banyak untuk hal-hal yang lebih besar dan sekarang ada di depan mata kita kan. Dan harus kita respon seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi itu dianggap salah secara politik, ya kan? Hukumannya juga harus secara politik mestinya. Kan? Misalnya yang gampang kita tahu, hukuman secara politik untuk seorang tokoh gitu ya, bahwa untuk next election misalnya ya kan, untuk pemilihan berikutnya, orang-orang anggaplah orang-orang yang di-endorse misalnya, entah anaknya atau orang lain yang di-endorse-nya, tidak dipilih lagi kan. Sesederhana itu sebenarnya, tanpa harus melakukan semacam karakter assassination seperti ini. Gimana menurut Mas Agung, budaya seperti ini, cara untuk memberikan semacam edukasi politiknya kepada kelompok-kelompok yang selalu menamakan dirinya kelompok-kelompok kritis. Menurut saya ini bukan lagi kritis sepertinya. Ya kritisme itu ada tempatnya. Betul. Ada waktunya, ada momennya, ada sarana dan cara-caranya yang kita lihat sebagai bagian kita berdemokrasi. Nah, vandalisme yang hari ini merebak di beberapa tempat menurut saya bukan cara yang pas dan pantas untuk bangsa sebesar Indonesia, Bang. Jadi kalau misalkan mau memberikan hukuman politik seperti Abang bilang, ya eksekusi yang paling real dan konkret itu ya setiap pemilu, pilkada, atau asumsikanlah ada Mas Gibran sebagai wapres. Betul. Kemudian ada Mas Kaisang di PSI. Kemudian ada Mas Bobi di Sumut ya. Betul. Mestinya orang-orang ini nggak kepilih gitu. Pun kalau misalkan mereka dipilih akan sulit menang. Karena apa? Kesalahan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga sudah viral kemana-mana. Tapi kan publik objektif. Oh itu kurangnya beliau. Tapi juga ada sisi lebihnya. Jangan-jangan sisi kurang dan lebihnya ini ditakar sama publik dan masyarakat luas tadi bahwa masih ada sisi-sisi yang lebihnya itu lebih dominan. Nah saya kira ya kita harus memberikan
tempat juga untuk itu. Yang kritis juga kita berikan tempat, tapi caranya ada. Ya jangan kemudian ujaran-ujarannya justru yang misalkan kebencian, hoax, fitnah, dan hal-hal yang kontraproduktif lain. Nah itu yang kita tidak inginkan. Demokrasi kita nggak bisa dibangun dengan hal-hal negatif, hal-hal yang kontraproduktif semacam itu, Bang. Kritik bagus, saran, masukan nggak masalah. Tapi kalau sudah bumbunya over gitu, akhirnya ujungnya nggak jelas, ya ini bahaya gitu. Nah sehingga kalau misalkan ingin melakukan penghukuman pada Pak Jokowi sebenarnya bisa juga dilakukan sekarang. Mestinya rumah Pak Jokowi itu sepi, Bang. Iya. Mestinya media nggak mau meliput Pak Jokowi. Betul. Mestinya elit nggak akan pernah anjang sana lagi ke sana. Tapi ternyata sebaliknya. Berarti apa? Berarti media, berarti publik, elit objektif melihat ada sisi baiknya dari Pak Jokowi. Dan itu dibutuhkan juga oleh bangsa kita untuk membangun negeri ini. Nah artinya apa? Artinya ada loh sisi positifnya selain sisi negatifnya tadi. Nah yang kritikus tadi, yang teman-teman berseberangan harus melihat ini juga. Sehingga apa? Sehingga seimbang, proporsional, profesional, mengkritiknya objektif. Nah saya melihat hal-hal semacam ini perlu kita dorong. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat kita semakin aware, cerdas, cermat melihat segala sesuatu, tidak latah, tidak terbawa arus, dan akhirnya mereka nggak tahu, Bang, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang nggak perlu mereka respon. Sehingga ya ini repot kan kalau di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kalau misalkan semuanya nggak jelas dan semua pihak nggak mau menjelaskan itu. Dan saya senang podcast ini memulai untuk melakukan pencerahan yang konsisten seperti itu. Mas Agung. Tetapi kalau yang kita lihat makin hari makin kesini, itu kalau menurut penilaian saya dan pengamatan saya, itu mereka tuh nggak bisa dikategorikan sebagai kelompok kritis, tapi lebih kepada kelompok pembenci. Nah ini, apakah kelompok pembenci ini bagian dari pilar-pilar demokrasi gitu loh, Mas Agung, ini gimana? Iya, kalau kritis demokrasi menjadi niscaya butuh, Bang, seperti yang Bang sampaikan. Karena apalagi sistem politik kita sekarang mayoritas di parlemen sudah dikuasai oleh pemerintah gitu. Tersisa PDIP di sana. Jadi kita butuh alternatif, butuh referensi berbeda sehingga bisa melihat secara utuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan ini positif. Tapi kalau sudah pembenci, ya, ini jadi negatif. Kenapa? Karena yang ada arahan-arahan yang menghancurkan tatanan yang ada, Bang. Bukan hanya soal demokrasi kita, konstitusi kita, tapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ini bahaya. Nah kalau sudah semacam ini, nah ini harus ditindak, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dikasih nafas kalau saya. Karena apa? Karena kita lebih membutuhkan kritik timbang kebencian, Bang. Kalau ini dipupuk terus dipelihara, ini kan menjadi bahaya yang suatu waktu bisa menjadi bom besar yang meledak dan menghancurkan semua yang kita bangun dari awal. Nah saya nggak mau. Karena apa? Karena kosnya terlalu besar. Dan nah itu dia teman-temannya, kalau dipelihara, dipupuk terus kebencian ya, artinya yang selalu over ya akan berbahaya menurut Pak Agung di sini. Ini tentunya menjadi sebuah pencerahan ya untuk kita, penjelasan-penjelasan dari Pak Agung Baskoro ini mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, teman-teman. Yaitu dia vandalisme, demo, para pembenci. Di sini dijelaskan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.